Suatu ketika ada surat dari gubernur Mesir Amr bin As. Sayyidina Umar, Khalifatul Rasulullah. Tradisi orang Mesir sebelum Islam, kalau sungai Nil kering, maka berarti minta tumbal. Tumbalnya perempuan gadis cantik, diberi perhiasan lengkap, dilempar ke sungai, nanti datang airnya. Sekarang sudah Islam, gimana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar baca surat, langsung ambil kertas pulpen. Ayyuhan Nil, kepada saudara, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena ingin tumbal perempuan cantik, enggak usah ngalir, saya enggak butuh kamu. Ini dilempar ya, dilempar bawa ke Mesir ya. Dikira terus sejarah ini bukan ngawur, bukan. Dikira kulo ngarang apa? Lempar ke sana ya, ke sungai. Dilempar sungai, datang airnya. Tanpa ada tumbal perempuan cantik. Ini namanya orang latifahnya tajam, kuat. Kiai-kiai juga sudah mempunyai seperti ini. Bahwa hamba Bisri, apalagi Mbah Hashim, Kiai Abbas, Cirebon, malah Nyun Sewu, sejarahnya begitu. Ketika Tebuireng baru dibangun, banyak orang-orang jahat, orang-orang preman, ganggu pesan Tebuireng. Karena pakainya gedeng nih, terus pisau golok itu masuk gedeng ini, dimasukkan ke kobong itu. Mbah Hashim itu kirim surat ke Kiai Abbas, Cirebon. Hati-hati kalau Cirebon bulan, hati-hati. Kiai Abbas ngirim rayinya, adiknya Kiai Anas. Yang spesial itulah. Kiai Anas nirakati Tebuireng. Saben bengi muter dikitari pesan Tebuireng karo bocah Hizb apa lah, Hizb Bahar, Hizb Nasr, Hizb apa. Aman sampai sekarang. Wong Cirebon dilawan. Ada tuh di bukunya Khairul Anam ada cerita itu. Bukan kulo ngarang. Nah, bukunya Cak Anam ada cerita itu. Apalagi waktu badai perang 10 November. Kan sebelum 10 November kan harus gatel. Kiai-kiai pengen maju perang. Kata Mas Hashim, tunggu macan sing Cirebon. Macan saka Cirebon. Bocok Kiai Abbas rawuh. Nah, macan wis teko ayo perang. Tenang iki, hati-hati Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabul fadilah, hadaratul masyayikh tampak beras, wa ala ra'sihim akhil azizul karim Kiai Haji Dr. Hasib Abdul Wahab Hasbullah, wa baqil usratil ariqah, Ibu Nyai Mahfudhah, Ibu Nyai Munjidah, Ibu Nyai Hizbiyah Mu'tamaroh, Ibu Nyai Mu'tamaroh, wasairil ailah, hadaratul mustasyarin, hadaratul as-syuriyah. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri yang paling energik, yang paling lincah dan aktif. Tiada hari tanpa berita aktivitas Ibu Khoifah. Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin. Bapak Bupati Jombang, Gus Nyono sarjana ekonomi, setelah muktamar dapat barokah jadi ketua Golkar Jawa Timur. Itu nanti kalau muktamar sekali lagi di Jombang jadi ketua umum Golkar malah. Dan Ibu Wakil Bupati, Bapak-bapak, para sepuh, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, hadirin sekalian, Allah berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Saya tawarkan sebuah amanat pada alam, langit, bumi, dan gunung. Ternyata semuanya hand up, angkat tangan, tidak sanggup menerima amanat. Ngeri menerima amanat. Manusia menerima. Yang menerima adalah manusia. Jin, setan, perkayangan pun nggak menerima itu. Malaikat pun nggak menerima. Amanat apa itu? Amanat berani mengatakan iya terhadap kebenaran, walaupun seluruh manusia mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak, la, no, terhadap suatu yang batil, yang menyimpang, walaupun semua manusia mengatakan iya. Ketoknya gampang diomongkan, dia prakteknya abot nih. Berani mengatakan kebenaran, berani berkata kalimatul haq, berani mengatakan hal yang benar. Kalau memang benar harus iya, setuju, mendukung, dan memperjuangkan, walaupun yang lain-lain menolak. Berani mengatakan tidak, menolak terhadap kebatilan, penyimpangan, pelanggaran, walaupun se-Indonesia mengatakan iya. Nah, diantara yang memegang amanat dengan baik adalah Hadratus Syekh almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Beliaulah yang ketika harus mengatakan iya, pasti mengatakan iya, walaupun orang lain semuanya menolak. Ketika menyikapi pelanggaran, berani mengatakan tidak, walaupun seluruh manusia mengatakan iya. Niki Mbak Wahab lho nggih, itu kan Gus Hasim. Ini Mbak Wahab nih gitu. Muga-muga Gus Hasim ngoten mawon. Ini merupakan karakter yang harus kita teladani, yang harus kita tiru. Karakter bangga dengan kepribadian yang bersikap luhur, bangga dengan prinsip yang kita bela, yang kita miliki, bangga dengan ta'lim wal mabadi yang kita warisi dari para ulama, para luhur kita, sedikit pun tidak bergeser dari mabda yang kita warisi dari para ulama dulu. Jadi panjenengan jangan minder, jangan kecil hati. Selama bapak-bapak, ibu-ibu menjadi warga Nahdlatul Ulama, ikut Mbah Hasyim Asy'ari, ikut Mbah Wahab, ikut Mbah Bisri, berarti nahnu ashabul haq. Apa? Nahnu, kita pemilik kebenaran. Kebenaran cara beragama paling bener lah. Selain NU salah kabeh. Tenang, tenang. Kebenaran berpolitik atau berbangsa dan bernegara. Kebenaran dalam agama kita tidak pernah bergeser dulu, sekarang, dan seterusnya dari ajaran para ulama. Semakin mantep malah. Sedangkan tetangga kita yang sebelah niki, golongan dhewe kok ya. Biyen galak, anti tahlil, anti ziarah kubur. Saniki ora pate galak. Soalnya galak podo karo Wahabi, podo karo teroris. Bingung malah mereka itu. Kalau galak podo karo Wahabi, ini orang galak podo karo NU, ayo bingung deh. Golongan dhewe ku sapa iku tanggo iku. Kalau kita enggak, sejak dulu sudah begini, sampai kapanpun. Karena itu al-haq, karena itu kebenaran. Sedangkan teman-teman kita banyak yang bingung. Setelah banyaknya teroris, radikal, kelompok-kelompok pengebom, mereka malah kalau pidatonya galak,
kok dikira teroris? Nek ora galak kaya NU. Bingung dia. Kalau pemelo NU piye ta? Ya Allah. Tahlilan, Maulid Nabi dan seterusnya lah. Haul, ziarah kubur merupakan modal sangat besar bagi kita warga Nahdliyin. Kapital yang sangat mahal itu. Media rekonsiliasi, media silaturahim, media silaturamal, media silaturafkar, media silaturruh, tahlilan itu, haul itu. Kita ketemu tatap muka, silaturahim. Ketemu di sini kemudian akan terjadi jaringan kerjasama, team working. Nanti akan tanda tangan antara Ibu Khoifah dengan NU, berarti silatul amal. Silatul afkar, ayo kita samakan, ayo kita seragamkan agenda kita, cita-cita kita. Jangan sedikit pun ada yang beda. Terakhir silatul ruh, kirim doa nang Mbah Wahab, kirim Fatihah. Kenal mon mboten kula. Jenengan kenal mboten kali Mbah Wahab? Kali Mbah Hashim. Sedulur. Ponakan. Kalau baca Fatihah, silatul ruh. Kita baca Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, Sunan Ampel, sedulur. Ponakane. Kenal. Silatul ruh. Paham betul? Hadiah Fatihah orang Kanjeng Nabi. Turunannya sampean. Irungnya pesek-pesek terus. Muridnya, yang murid secara langsung buatan, muridnya bukan. Ponakane bukan. Kenapa hadiah Fatihah dengan Rasulullah? Silatul ruh. Percuma kita silaturahim kalau tidak dibarengi dengan silaturruh. Silaturahim dengan saudara kita, teman kita ketemu pihak habare, apel, alhamdulillah, titik, habis, selesai. Lanjutkan menjadi hubungan ruhaniyah berdasarkan mahabbah, ta'awun, tadamun, takaful. Ayo kita bareng-bareng yuk. Kita punya rencana apa? Pendidikan, koperasi, dan rumah sakit. Ayo bareng-bareng yuk memperjuangkan NU. Ayo bareng-bareng yuk berjuang. Namanya bukan hanya sekedar silatul arham, tapi silatur ruhaniyah. As-silah ar-ruhaniyah atau silatur ruh. Paham betul? Bisanya Indonesia merdeka karena dulu pemimpin kita di samping silaturahim, tatap muka, ada keterkaitan silaturruh. Kita merasa terpanggil. Katakanlah ambil contoh Bung Karno. Bung Karno sebagai proklamator, kita mendukung Bung Karno, ponakane? Bukan. Turunane? Bukan. Muridnya? Bukan. Kita semua mendukung Bung Karno sebagai proklamator 17 Agustus 45. Apa itu artinya? Silaturruh. Paham betul? Kata rapati paham, rapati intelek kita. Nah, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bukan hanya membangun persaudaraan secara fisik, tapi juga hubungan persaudaraan sesama ruh kita, arwah kita. Al-arwah atau arwahul mu'minin junudun mujannadah. Rohnya para orang mukmin itu bagaikan tentara, satu batalion. Rohnya orang mukmin ini satu batalion, satu kesatuan yang punya kekuatan luar biasa. Di pesantren ada 4 manhaj dalam membentuk, mencetak kader-kader. Pertama, manhaj ta'lim, apa? Memberikan pelajaran, memberikan ilmu, transfer knowledge. Jangan dikira pesantren orang patek berilmu. Luar biasa ilmu di pesantren itu. Wallahu alam sih, kiainya paham gak ya? Kiai ngajarkan kitab Ja'a Zaidun. Kecil, katanya kecil. Tapi di dalamnya ada muqaddimah filsafat, pendahuluan filsafat yang terkenal dengan al-maqulatul asyarah, kategori 10,
Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun teman Zaid itu atol wong doglong, al-abyadu kulite putih, fi baiti nang jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong. Biadi nang jero nang tangane saifun ono golok lawahu Zaid beko akan golok faltawa maka jadi bengkok opo golok. Kiai Nur pate paham yun. Besoman ani tok orang ngerti tujuannya kok. Zaidun itu substansi atau will quantity, al-abyad quality, fi baitihi place, bil amsi time, muttaqi posisi, lawa fi biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya muga-muga kiai ini paham. Biasanya ngaji pasaran, karo ngantuk-ngantuk. Siapakah dia? Oh itu Pak Jokowi. Misalkan itu misalkan. Nama substansi namanya Zaidun. Siapakah dia? Oh Pak Jokowi. Man huwa. Nah, kemudian siapa dia tuh? Seperti apa dia tuh? Oh fisiknya berupa begini, kulitnya ini, kulitnya putih, oh biar itu fisik lah. Kualitasnya siapa dia? Presiden. Kapan jadi presiden? Tahun sekian sampai tahun sekian. Di mana? Di Indonesia. Kemudian posisinya kuat apa lemah? Kuat. Fi baiti bil amsi kana muttaqi posisi. Biadi saifun di tangannya ada kekuatan yang luar biasa. Lawahu seandainya Pak Jokowi menggunakan aksi kekuatan itu faltawa maka akan tunduk semua. Itu artinya muqaddimah filsafat kategori 10. Ini kiai sing ngerti maknane ngeten iki. Bacane sekolah tinggi Islam swasta masuk sore 2 kali seminggu ora bakal paham. Dosennya sering sakit, mahasiswanya sering orang mlebu pas nembel 4 semester di wisuda karena bayar 15 juta. Pantesan SAG itu goblok kakek. Ngalur ngidul. Boten-boten. Kalau SAG yang mondok pinter-pinter, ngaji nang pondok, kuliah di perguruan tinggi. Tapi yang hanya Ibtidaiyah negeri, sanawiyah negeri, aliyah negeri, masuk perguruan tinggi swasta, masuk sore, seminggu 2 kali, Jumat karo Sabtu, dosennya sering bolos, bocahnya sering males. Potongan. Ya Allah. Bon. Ta'lim. Sampai-sampai para kiai sepuh dulu katanya kila Mbah Khalil Bangkalan. Wallahu alam. Berusaha mensinkronkan. Apa sinkronkan iki? Nyocok-nyocokaken antara terminologi nahwu Arab ke bahasa Jawa. Luar biasa loh. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo, maf'ul bih ing, dzaraf ing dalem, maf'ul mutlak kelawan, maf'ul ma'ah serta tamyiz apane, hal-hale. Dulu waktu saya belajar itu, saya cek, bener barangkali salah. Bener ya, nggak ono salah, sakira ono salah lah. Coba. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kabaul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlus sifah apane litamyizi hale halu fajtahidu bil hifdzi ya rijalu. Ya Allah, enak Ibu, enak banget dan bener, betul-betul salah. Alhamdulillah utawi sekabe puji mutada iku lillahi bagi Allah khobar, iku khobar. Ya Allah, luar biasa kiai-kiai dulu itu. Ayo
Yang berjuang Islam sekarang bisa nggak itu bikin kayak gitu? Walaupun jangan berhenti di situ. Waktu kecil masih belajar ngaji, pakai utawi iku. Kalau sudah mapan ilmune wis ora nganggo utawi iku mboten menapa. Tapi pertama kali mengenalkan kitab kuning, utawi iku sangat efektif. Sangat efektif. Itu namanya ta'lim yang diberikan kepada para santri. Ini baru contoh lagi, baru contoh itu. Masih banyak ilmunya kiai diberikan pada santri. Tadi saya contohkan makulatul asyara dengan sinkronisasi nahu. Lain-lainnya masih banyak. Aduh. Pemene anggar maca Quratul Uyun dah wis. Berapa macam posisi itu saya nggak hafal malah. Jadi baca Gus Hasim. Jadi baca bulan Ramadan tuh Quratul Uyun. Enggak lah ya, enggak usah dibaca. Di motor ade-ade pun betul saya diwaca lah. Yang kedua di pesantren ada tadris. Apa tadris itu? Mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu bukan hanya sekedar ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi li ajlil amal, untuk diamal. Maka kalau santri asal rajin sholat berjamaah nangguri kiai ne, donga apa bar sholat mboten usah ditulis. Dungane piye carane? Astagfirullah wahdahu la syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dungane apa ora usah ditulis, pinter dhewe. Tapi nang kantor bupati ono musola ditulis. Bacaan setelah sholat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah syarikalah 3 kali. Subhanallah 33 kali. Nggih mboten Bapak, nggih mboten. Utawa sekolah SMA, utawa musola nang Kapolsek. Kalau di pesantren enggak usah ditulis. Iki bocah itu apal dhewe. Asal selalu jamaah sholat terus nang gurine kiyaine, apal dhewe niku. Makanya kalau nanti pinanggi kali masyarakat Kalimantan Barat yang anaknya pesantren di Az-Zaitun Argolis Indramayu, mereka kecewa. 3 tahun pulang nggak bisa apa-apa. Sedangkan yang keluar dari pesantren NU 3 tahun pulang iso tahlilan, iso maca donga, wes masya Allah. Dan fase doanya iso mulang nang musola, mulang nang madrasah, baru 3 tahun. Itu namanya tadris, mengamalkan ilmunya. Bukan hanya ilmu, tapi mempraktek. Kiyaine duwe ayam, duwe wedhus, sing ngopeni santrine. Duwe sawah, sing garap santrine. Iku santrine mengko bakal pinter nggarap sawah, pinter ngopeni ayam, pinter ngopeni wedhus. Kiyaine untung orang bayar. Untuk KB kan, kiyaine gratis, orang bayar, paling-paling ngopeni sekolah. Dan santrinya juga dapat ilmu. Piye carane ngopeni ayam, ngopeni wedhus, utawa gawe botol, utawa lah masa keterampilan ngoten niku. Pinter kiyaine, santri diulang iku ben orang bayar. Nyuruh orang lain bayar. Nah santrinya juga dapat ilmu. Itu namanya tadris. Wah itu kalau di sekolah umum namanya praktikum. Piro bayarin niku? Bayar niku arep praktek iku. Di kiai mboten bisa bayar. Alhamdulillah bocah gelem kerja. Yang nomor 3 di pesannya ada ta'dib, disiplin. Sehingga santri akan menjadi mu'addab, memiliki semangat disiplin. Entah kalau santri sekarang, dulu waktu saya di Lirboyo, kalau ngaji atau sekolah kok ketinggalan, lebih baik nggak masuk. Malu. Sekolah kau mulai kula jarang dugi, awake dhewe durung teko. Lebih baik orang sekolah sekalian. Isin. Tuh gitu. Apa? Rasa disiplin luar biasa. Malah kalau di pesantren saya di Kempek sana, di Cirebon, nek sholat harus lengan panjang. Ngaji Quran, kakinya jangan kelihatan. Dikemuli kalau sarungnya lu aja kelihatan.
Sampai segitu. Sebelum azan kurang 15 menit sudah siap di masjid semua. Puji-pujian. Nanti kiainya datang tong sudah langsung azan, kiainya qobliyah langsung jamaah. Masya Allah. Ada yang merintah? Nggak ada. Ada gajinya itu? Nggak ada. Mau jadi penyuluh agama nantinya? Nggak ada itu. Cita itu nggak ada itu. Itu namanya ta'dib. Mencari ilmu karena mahabbah, karena cinta ilmu. Apal alfiyah, apal Quran. Ben apa sih? Untuk apa? Apa nanti kalau jadi PNS langsung 4C? Enggak. Langsung apa? Gajinya itu besar. Kalau masuk departemen langsung dirjen karena hafal Quran, karena hafal alfiyah, karena hafal kudul juman. Ada pertimbangan begitu ada? Enggak ada. Dan kenapa ngapal alfiyah capek-capek? Keluarnya hafal alfiyah. Waktu nulis boyo harus hafal. Sing hafal Quran. Kenapa capek-capek hafal Quran? Mahabbatan lil ilm. Mahabbatan li fahmil ilm. Karena cinta, sing penting kudu iso, kudu hafal alfiyah. Sing penting kudu hafal Quran. Enggak mikir mau jadi apa nantinya. Alhamdulillah kalau nanti jadi menteri, alhamdulillah. Jadi bupati, alhamdulillah. Tapi waktu nang pondok ini mboten wonten. Agenda cita-cita saya kalau hafal alfiyah cepat selesai nanti jadi menteri, nanti jadi bupati. Enggak ada itu. Cuma penting sekarang saya harus hafal, saya harus paham. Malah nyuwun sewu, kalau di Lubboyo malah ada kompetisi saing-saingan antar daerah. Saya dari Cirebon, jangan kalah dengan dari Kediri. Ojo kalah kalau santri Jombang. Di Lubboyo itu loh, pesantrennya kan macam-macam, dari Jombang, dari Jawa Tengah, dari Cirebon. Saya punya semangat, jangan kalah dengan dari Semarang, jangan kalah dengan dari Jombang. Alhamdulillah gak pernah kalah. Tenang. Selama saya di Lubboyo itu saya selalu megang Rois Musyawarah. Kelas 1, kelas 2 Alfiyah, kelas 3 Johor Maknun. Balik ya sering nonton juga sih. Nah kalau santri mir paling nonton, betul nanti narkoba, betul kenal narkoba yo. Kalau nonton bioskop wis nakal sak polen bu. Pacaran surat-suratan pun mau tahu. Itu namanya ta'dib, disiplin. Harus hafal. Harus paham. Alfiyah harus hafal. Paling gopo hafal alfiyah ini. Gak iso cari uang dengan alfiyah. Sing ngaji Quran kudu hafal Quran. Itu namanya ta'dib. Yang terakhir manhaj pesan adalah tarbiyah. Apa? Ngomongnya gampang, tapi ini yang paling sulit, yang paling berat. Tarbiyah itu paling berat. Kenapa? Karena tarbiyah itu menindaklanjuti, menyempurnakan apa yang telah dimulai oleh Allah. Gusti Allah niku Rabbul Aulad. Sing gawe putra panjenengan Gusti Allah. Panjenengan sing gawe. Sing gawe anak sapa? Jauh tapi jauh. Sing gawe anak sapa? Mboten sampean mboten. Jenengan mun jelalatan tok wis lha sing gawe anak. Sing gawe anak Gusti Allah. Maka Allah namanya Rabbul Aulad. Ngoten nggih. Kita kiai Hasib, kiai sanasipun murabbil aulad. Pendidik anak yang mengembangkan, yang menyempurnakan, yang menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Allah. Allah menciptakan kiai, mendidik, mengembangkan, meningkatkan kualitasnya. Paham betul? Maka tarbiyah itu sebenarnya tarbiyah ruhaniyah yang paling penting tekanannya. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Enak banget ngomongin tarbiyah. Padahal tarbiyah itu pada tarbiyah ruhaniyah. Bagaimana santri punya basirah yang cerdas. Bagaimana santri punya domir yang benar. Bagaimana santri punya fuad, nurani yang tajam. Bagaimana santri punya sir, asrar, kekuatan misterium yang hebat. Bagaimana santri punya latifah. Duduk bicara latifah duduk. Bicara dengan latifah. Latifah apa itu? Software. Setiap manusia ada potensi software. Bisa perangkat yang halus. Yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Itu tekanan itu tarbiyah itu.
Mila Kanjeng Nabi iso didik sahabat-sahabat buta huruf jahiliyah. Apa meneh? Biadab. Kau iso jadi pemimpin yang sukses. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu apa? Bahasa Jawa apa? Korak nih. Begal itu begal apa? Preman, korak, begal. Lah kok jadi begitu ditarbiyah oleh Rasulullah, kok jadi pemimpin yang luar biasa. Ngerti tentang keadilan, paham tentang persamaan, ngerti tentang apa? Kalimatul haq. Yang jadi kan sekolah. Sayyidina Umar dulu jahiliyah, berbu Islam, langsung jadi orang pinter. Pinter politik, pinter manajemen, luar biasa tegas dan lurus, adil. Ya Allah, luar biasa Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali pantas pinter kalau Sayyidina Ali. Dari muda udah belajar. Sayyidina Umar dulu. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah adalah tarbiyah ruhaniyah. Bagaimana mendidik santri supaya bisa mempunyai basirah. Basirah yang tajam. Bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bukan hanya apal alfiyah, bukan hanya apal Quran, tapi basirahnya apa? Eye of heart, mata hatinya juga waspada dan tajam. Kalau sudah mata hatinya tajam, bagaimana dia punya dhamir? Dhamir itu moral yang bisa mendorong berperilaku baik, mencegah berperilaku jahat. Istafti qalbak albirru matma'inna qalbuk wal itsmu haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Itu namanya dhamir namanya. Nek pelakoni bagus didorong, ayo jalankan. Nek pelakoni salah dicegah, jangan. Itu namanya salah. Itu yang ada suara apa itu? Suara dhamir, moral. Kalau sudah basirah dan dhamir baik, maka fuad nuraninya baik. Fuad namanya. Nah fuad ini nggak pernah bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad nggak pernah bohong. Sing bohong cangkem. Demi Allah aku nggak aruruh. Weruh. Sumpah aku nggak kebagian. Lah aku nek kegogo itu sithik. Akeh. Ngoten mboten jenengan? Ngaku mawon, ngoten mboten? Itu suara fuad namanya. Suara fuad. Dudu aku lho ya demi Allah. Aku ora melo-melo. Aku enggak terlibat. Aku dalange. Ya bikin cara saja itu. Ngoten betul Pak Bupati. Demi Allah saya enggak terlibat. Maka yang namanya fuad itu enggak bisa bohong. Bukan enggak mau bohong, enggak bisa. Bohong tuh enggak bisa bohong tuh. Boten saged bohong, bukan enggak mau, boten saged bohong. Tenan aku ora roh. Aku ora jupu. Saya enggak korupsi tenan aku. Demi sumpah. Iya, bener. Aku jupu aku oleh kebagian. Rada lumayan, rada akeh. Malah paling akeh dhewe. Suara apa namanya? Fuad. Maka dabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak mungkin bohong. Enggak bisa bohong. Namanya fuad. Kalau sudah basirah, dhamir, fuad, insya Allah akan meningkat memiliki asrar, kekuatan misterium, kayak Gus Dur itu. Mengko aku jadi presiden. Niku wis lawas niku, ngendikan ngoten lawas. Kulo saya ngetawain saya. Saya, Mas Saiful, Muhaimin, nek ngrungoten guyu kula. Gus Dur ngomong apa itu? Mengko aku jadi presiden bakal. Masih Pak Harto itu. Nek ngendikan ngoten ngarepane kita ini kula malah ngomong apa Gus Dur itu. Itu jenenge punya kekuatan sir atau asrar. Asrar itu untuk mulai pinten Kiai. Ada berapa? Ada sir asrar ada sir. Kalau sudah sirnya tajam, maka akan punya kekuatan namanya latifah, software. Kayak Sayyidina Umar lagi khutbah ning Madinah, melihat pasukan Islam di Asia Tengah dari Afghanistan dan sekitarnya lah, hampir terjebak oleh musuh. Sayyidina Umar perintah al-jabal ya sariyatal Islam, berlindung ke gunung.
Sing heran, yang diarahkan juga Muslim bin Qutaibah namanya. Apa Qutaibah bin Muslim? Qutaibah bin Muslim. Yang diinstruksi itu, dengar suaranya Umar. Sing bengong, sing bingung, jamaah Jumat, ki opo khalifah iki lho. Namanya latifahnya tajam. Suatu ketika ada surat dari gubernur Mesir Amr bin As. Sayyidina Umar, khalifatul Rasulullah. Tradisi orang Mesir sebelum Islam, kalau sungai Nil kering, maka berarti minta tumbal. Tumbalnya perempuan gadis cantik, diberi perhiasan lengkap, dilempar ke sungai, nanti datang airnya. Sekarang sudah Islam, gimana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar baca surat, langsung ambil kertas pulpen. Ayyuhan Nil, kepada saudara, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena ingin tumbal perempuan cantik, enggak usah ngalir, saya enggak butuh kamu. Ini dilempar ya, dilempar bawa ke Mesir ya. Dikira orang terlalu sejarah ini bukan ngawur, bukan. Dikira orang ngarang apa? Lempar ke sana ya, ke sungai. Dilempar sungai, datang airnya. Tanpa ada tumbal perempuan cantik. Ini namanya orang latifahnya tajam, kuat. Kiai-kiai juga sudah mempunyai seperti ini. Mbah Wahab, Mbah Bisri, apalagi Mbah Hashim, Kiai Abbas, Cirebon. Malah Nyun Sewu, sejarahnya begitu. Ketika Tebu Ireng baru dibangun, banyak orang-orang jahat, orang-orang preman, ganggu pesan Tebu Ireng. Karena pakainya gedeng nih. Terus pisau golok itu masuk gedeng ini. Dimasukkan ke kobong itu. Mbah Hashim itu kirim surat yang Kiai Abbas, Cirebon. Hati-hati orang Cirebon bulan, hati-hati. Kiai Abbas ngirim rayinya, adiknya Kiai Anas. Yang spesial itulah. Kiai Anas nirakati Tebu Ireng. Saben bengi muter dikitari pesan Tebu Ireng, orang bocah hizib apa lah, hizib Bahar, hizib Nasr, hizib apa. Aman sampai sekarang. Wong Cirebon dilawan. Ada tuh di bukunya Khairul Anam ada cerita itu. Bukan kulo ngarang. Nah, bukunya Cak Anam ada cerita itu. Apalagi waktu badai perang 10 November. Kan sebelum 10 November kan gatel. Kiai-kiai pengen maju perang. Kata Mas Hashim, tunggu macan sing Cirebon. Macan saka Cirebon. Bocok Kiai Abbas rawuh. Nah, macan wis teko ayo perang. Tenang iki, hati-hati Masya Allah. Jadi putra panjenengan teng pesantren iku Bu, bukan hanya pinter, bukan hanya punya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Bukan hanya mengamalkan, tapi punya kepribadian yang disiplin. Bukan hanya disiplin, tapi punya ruhani yang tajam, kekuatan spiritual yang luar biasa. Paham betul? Nah, cari orang kayak Ki Wahab, kayak Ki Mahrus ya sulit. Ya alim, ya sakti, banyune mandi lah banyune. Ya sugih, mapan lah. Sugih kiai kan mapan pun. Ki Wahab, Ki Mahrus ngoten niku. Ya alim, mulang Fathul Wahab, Wayatul Wusul, Mughnil Labib. Ki Mahrus niku kula ngaji nang Ki Mahrus niku. Mughnil Labib nahwu paling angel, Fathul Wahab fikih paling angel, Wayatul Wusul usul fikih paling angel, Qudul Juman balaghah paling angel, paling sulit. Ki Mahrus mucal itu. Ya sakti, ya kaya, punya mobil 2, Corolla dan Peugeot. Waktu itu luar biasa, Masya Allah. Aku bakalan duwe ora iku. Alhamdulillah sih lebih daripada itulah, lebih daripada Corolla lah. Luar biasa. Cari kiai seperti itu sulit. Ono kiai alim, ora sakti. Ono kiai sakti, ora pate alim. Wah, bola wali ngoten niku. Nggih mboten, nggih mboten. Ono kiai sing dungane mujarab, aire mujarab, tapi mboten alim. Dungane kuali-wali, dungane masyaallah. Aghnina bi haramika halalik. Ngono sampean amin. Azillatan al mu'minin izzatan al kafirin. Muga-muga mukmin hina wong kafir mulya. Amin. Potongane kayak MWC. Trenggalek, Pacitan. Menawa MWC Jombang menawa. Kuali kiai tapi senajan ngoten niku dongane mandi.
Bareng dongane kuali-wali ngoten niku. Ana maneh sing maca donga ora apal tahlil diwaca, maca buku. Allahumma fil warhamhu lamun wadun lah warhamha. Lamun adune diwaca. Padahal itu aturan. Kalau maitnya laki-laki Allahumma fil warhamhu, kalau maitnya perempuan Allahumma fil laha warham. Diwaca Allahumma fil warhamhu lamun wadun lah warhamha. Ngono jenengan amin. Ngaku. Jadi bukan hanya pinter, bukan hanya mengamalkan ilmunya, bukan hanya disiplin, di samping itu semua mempunyai kekuatan spiritual, qawwah ruhaniyah. Nggih mboten? Lan monggo panjenengan sedaya putra-putranipun dipun pesantrenaken. Lan nek pesantrenaken sing jelas, tabak beras, tebu ireng, denanyar, rejoso, kempek yen kula Cirebon kempek. Buntet, Babakan, Arjainangun, Gedongan, Lasem, Rembang, Tegarejo, Krapyak, jelas. Jangan sampai salah ngirim Az-Zaitun. As-Sunnah, ada 20 pesantren. Ada 20 pesantren yang radikal. As-Sunnah Cirebon, Cirebon Selatan, kalau saya Cirebon Utara, Selatan. Kecamatan Geraksan, Jalan Kali Tanjung. Mudirnya, direkturnya namanya Salim Bajri. Didukung oleh Yusuf Ba'isa. Alumninya bukan apal julmiah, bukan apal juz amma. Apal ngebom. Saifuddin ngebom Masjid Polresta Cirebon. Syarifuddin dari Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana Kuningan Selatan, Kuningan Selatan. Ngebom Rizkalten. Ahmad Yusuf dari Losari ngebom Gereja Betel di Solo. Itu keluaran pesantren As-Sunnah Cirebon Selatan. Ya. Ono maneh Surabaya, pesantren Al-Fitrah atau Nidal Fitrah di Jalan Arif Rahman. Nah, itu kiainya namanya Ainul Harith, direkturnya. Di Jember, di Jalan Danau Toba, namanya Al-Faruq. Kayaknya namanya Amin Rojab. Di mana-mana ada 12 lah. Di Lampung Ulil Albab, kayaknya namanya Yazid Jawas. Ya Arab-Arab itu jenggot-jenggot itu. Pokoknya nek pengen urwa goblok delengok wong jenggoten, supaya goblok lah. Sing jenggote dawa lho ya nek sini enggak apa-apa. Wa min alamatil humqi tulul lihyati, kata Imam Abi Abdurrahman Ibnul Jauzi. Kitabnya namanya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, halaman 19 sampai halaman 21. Wa min alamatil humqi, setengah saking tandane wong tu goblok, tulul lihyati, kedawan jenggote. Enggak, saya memang betul kitabnya begitu kok. Dikira gawe-gawe aku dah, mboten, saya berani. Kiai-kiai semua takut tak dulu ini kitabnya. Ya tapi jangan di semuanya dibaca disampaikan. Loh terus kapan? Wong berduru kapan ya orang nyampaikan saiki? Saya bacakan sekarang, saya sebarkan biar semua tahu lah. Kalau jangan-jangan terus kapan boleh sampean? Ono kitab model ngono kuwi. Pun. Sayyidina Muawiyah suatu ketika dikritik oleh orang. Khalifah Muawiyah. Alah enggak usah kritik saya tahu kamu tuh orang goblok. Lah kok tahu saya goblok? Lah jenggotmu panjang. Pesantren-pesantren itu yang mengajarkan ajar radikal, ekstrim, walaupun kiai yang larang ngebom, ojo ngebom ya, nggak mungkin. Satu digit lagi jadi pengebom. Ajarnya ekstrim, bid'ah, musyrik, dolal, finnar, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, haul ziarah kubur musyrik, iki dolal sesat, iki finnar, jadwal imsakiyah bid'ah. Masya Allah lagi uang, Masya Allah. Jadwal imsakiyah dulu. Kemarin saya baru dengar puasa kemarin. Itu bid'ah. Iki uang jago, bro, tapi sih. Habib Rizik pidato. Said Akil sesat. Menggabungkan agama, mencampur adukan agama dan budaya. Ya agama tambah budaya juga gak bisa ngapa-ngapain. Sholat, sembayang, itu agama. Nutupi aurat, nganggo sarung, nganggo celana, nganggo gamis, budaya.
Kalau nggak mau budaya, sholatnya wudhu. Budaya itu artinya budaya itu adalah hasil kreativitas manusia, namanya budaya. Hasil kreativitas manusia, namanya budaya. Lu haji, ibadah, agama. Naik pesawat, budaya. Naik budaya namanya. Nah, kalau mau haji nggak pakai budaya, berangkang. Budaya namanya, ini pakaian budaya. Hasil kreativitasnya orang Indonesia baju batik, orang Arab gamis. Plannya Kanjeng Nabi kok lahir di Indonesia baju batik Kanjeng Nabi. Hanya karena lahirnya di Arab pakai gamis. Abu Jahal pun pakai gamis. Karena budaya bukan agama, bukan baju pakai gamis itu budaya. Karena Kanjeng Nabi lahir teng Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, siapapun, Abu Sufyan, musuh-musuh Islam itu yo gamis, yo sorban. Saumpama Kanjeng Nabi lahir Indonesia, batik karo sarung. Sebenarnya aliran radikal itu di Mesir lahir tahun 80-an. Hanya kita kurang mengambil waspada lah. Setiap apa yang terjadi Timur Tengah pasti tekorene. Tahun 80-an korbannya pertama Menteri Auqaf, Menteri Agama lah. Namanya Dr. Husain Az-Zahabi yang punya karangan Al-Hadits wal Muhadditsun, At-Tafsir wal Mufassirun. Mati tembak. Terakhir puncaknya tanggal 10 Oktober tahun 81 Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat ditembak terang-terangan kalau bocah pangkatnya sersan namanya Khalid Al-Islambuli. Ini akibat ajaran radikal itu. Ajaran piye? Ngeri ajarannya Pak. Tahrimu amalil mar'ah wa tarbiyatiha li'annaha khuliqat li tarbiyatin nas'i wal tizamil bait. Haram wong wadon sekolah, haram wong wadon kerja nang luar. Karena wong wadon diciptakan oleh Allah beresin rumah tangga di dalam rumah, ngopeni anak dan tidak boleh keluar. Ini ajarannya Wahabi dan CS itu. Radikal itu. Jamaah Takfir wal Hijrah, Jihad Islami, Mujahidin. Itu di Mesir dulu tahun 80-an. Tahrimu qiraatil kutub ghair kitabi Amir Jamaah. Haram maca kitab kecuali kitab karangannya Amir Jamaah, pemimpinnya tok singolah. Liyane tahrimu qabdil ma'ash minal hukumah lana hukumah jahiliyah. Haram nrimo gaji, nrimo ma'isyah dari pemerintah PNS. Karena pemerintah jahiliyah. Tahrimul qada fil mahkamah lana mahkamah tauhid. Kalau berperkara haram melayu nang pengadilan. Pengadilan tauhid itu. Apalagi tahrim musyahad televisiun wa qiraatil mansyurat. Haram lihat televisi, haram baca-baca koran atau majalah. Ya Allah, ajaran mereka itu Pak. Tahun 80 saya udah baca ajaran itu. Udah baca saya. Nah sekarang tahun reformasi ini, setelah reformasi ini banjir datang kemari. Malah rencananya ISIS itu agendanya tahun 2017 sudah menguasai Indonesia. Tahun 17. Tahun 22 sudah ada khalifah. Nanti di salah satu negara bekas Soviet. Apa Azerbaijan, apa Kazakhstan. Disitulah. Maunya gitu maunya rencananya. Mari kita lawan. Ayo kita lawan. Musuh kita bersama itu. Harus kita lawan. La illam yantahil munafiqun. Walladzina fi qulubihim marad. Wal murjifuna fil madinah. Lanughriyannaka bihim wal jawirunaka fiha illa qalila. Surat apa itu? Golek dhewe lah piro surat apa cari dene. Kaenakan banget tahu juga suratnya nomor ayatnya kayak. Kalau orang-orang itu tidak menghentikan perbuatannya, la yujawirunaka bihim, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, pergi dari Indonesia. Kalau radikal-radikal itu masih enggak menghentikan radikalismenya, pergi keluar Indonesia. La yujawiru, bukan tetangga saya kamu, bukan teman saya kamu. Allah perintah begitu Pak. Katakan kepada mereka, lanuhriyannaka bihim wala yujawirunaka fiha. Bukan saudara kita dalam negeri Indonesia ini. Fiha Indonesia. Kalau di Qur'annya fil Madinah. Paham betul?
Orang pate panik. Sarapannya ikan asin. Sego goreng bekas mau bengi sing sebas. Ngono kon cerdas Masya Allah. Sarapan itu telur, susu, coklat, endog gitu loh, madu. Kuat akalnya, kuat ilmunya, kuat agamanya, kuat syahwatnya. Sarapan ikan asin, sego goreng, sego mampus basi. Otaknya dedel, syahwatnya lemah, Masya Allah. Gatel-gatel. Kula yang biyen ngoten dik, kula nggih biyen ngoten. Rodok mending sadiki iki mbiyen ngoten niku. Hadirin saya hormati. Jadi ancaman ISIS itu luar biasa. ISIS dibentuk oleh seorang pemuda warga negara Jordan tapi tinggal di Tel Aviv di Israel. Namanya Mus'ab Zarqawi. Wis mati ketembak. Ada orang namanya Abu Bakar al-Baghdadi, nama lengkapnya Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al-Badri, yang aku Baghdadi, perwakilan Al-Qaeda di Mosul. Mosul itu kota Irak sebelah utara. Al-Qaeda redup setelah terbunuhnya Usama bin Laden. ISIS ketuanya mati, dia ngambil kepemimpinan ISIS. Ternyata rodok menang. Menguasai minyak, gas yang di sebelah utara Irak. Bunuhin orang sekarpe dewe, suku Kurdi, suku Yazidi. Pokoknya orang yang menentang dia dibunuh. Mulutnya kejam. Wong Jepang 2 orang sembelih kalau lading. Malah ada yang anak kecil dijadikan di sop, dijadikan makan sop. Itu ISIS itu kelakuannya. Tanggal 16 September tahun 2015 ada seorang kolonel Israel namanya Yossi Sahak ketangkep di Irak. Setelah diterogasi oleh polisi, apa pentingmu ada di sini? Apa kerjamu di sini? Melatih ISIS. Pernah ada drone itu pesawat tanpa awak, ditembak jatuh, ada simbol Israelnya, ada lambang Israelnya. Jadi gampang banget bacanya. ISIS adalah didukung oleh Israel dan Yahudi. Gitu kok sampeyan pengen melok insyaallah. Indonesia sing melok 600 wong, sing wis mati 80-an, sekitar 80 udah mati itu. Yang sudah pulang 100 lebih. Sing melok 600. Muslim Prancis sing melok ISIS 1500. 350 perempuan. Muslim Inggris 600. Muslim Belgia 200. Indonesia 600. Provokatornya adalah Arab dari Malang kelahiran Pasuruan, rodo gendeng bocahnya. Salim bin Mubarak At-Tamimi yang aku namanya Abu Jandal, yang pernah di YouTube nantang Pak Muldoko Panglima, Pak Sutarman Kapolri, Banser ditantang. Wah ini orang Banser itu ditantang orang Abu Jandal. Arab Pasuruan lahirnya tapi udah penang Malang. At-Tamimi, jangan heran kalau At-Tamimi itu yang membunuh Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam. At-Tamimi pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Jadi joheran kalau ada Tamimi rodo gendeng itu. Itu ana judul Tamimi. Moga-moga kita semua mampu menjalankan amanat kalimatul haq, mampu mengucapkan kebenaran di hadapan siapapun. Itulah amanat yang kita terima dari Allah, yang alam semesta ngeri untuk menerimanya. Mari kita tiru para aulia, para ulama, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, yang selalu berpihak kepada yang benar dan selalu menolak kebatilan apapun risikonya, apapun konsekuensinya. Melarat dilakoni melarat. Gus Dur itu kalau mau kaya, Gus Dur kalau mau makan enak dulu, tinggal ngendikan mawon, saya dukung Pak Harto. Wah sudah, wes mersi dikirim apa dikirim itu. Ngomong ngendikan itu aja nggak mau. Ngendikan itu aja nggak mau dulu. Ya melarat. Ya susah, harus susah. Kemana-mana dipantau, diintip kemana-mana. Ya Gus Dur karena ingin mempertahankan kalimatul haq, suara kebenaran. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun Gus Hasib, Kiai Hasib. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Allah yahfadkum wa yahfadna jami'an. Wa yahfad tambak beras. Wa yahfad
zuriat